Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dieza Kiatunus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan pemerintah mengenai UMKM dan otonomi daerah. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Pemerintah membutuhkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua kebijakan tersebut sangat penting untuk kestabilan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam pelaksanaannya, kedua kebijakan ini bisa diterapkan secara serentak atau hanya salah satunya. Bergantung pada kebutuhan pemerintah dalam menstabilkan ekonomi, penerapan kedua kebijakan tersebut akan membawa pengaruh terhadap perubahan keseimbangan internal dan eksternal ekonomi suatu negara. Penentuan bobot penerapan kebijakan tertentu terhadap kebijakan lainnya sering digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat ketidakseimbangan internal dan eksternal negara. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas terkait pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran belanja negara atau APBN. Hal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi yang pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan lebih baik dan pembangunan ekonomi sesuai rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan buku kebijakan fiskal dan moneter, teori dan imperial oleh I. Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengubah besaran penetapan pajak kepada wajib pajak. Pelaksanaannya wajib dipatuhi seluruh wajib pajak, pemungutan dan pengawasannya dilakukan aparat pemerintah. Pengubahan kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak. Nantinya, pendapatan ini akan digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam mendanai program pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pentingnya kebijakan fiskal adalah dikaitkan dengan penetapan pajak dalam jumlah tertentu ke wajib pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Kemudian, pemerintah akan lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatnya. Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya produksi nasional. Namun, dengan meningkatnya jumlah penetapan pajak pada setiap wajib pajak akan membawa dampak pada berkurangnya pendapatan wajib pajak atau rakyat. Hal ini menyebabkan konsumsi wajib pajak turun. Di sisi lain, jumlah pendapatan dari pajak yang diterima pemerintah bisa digunakan untuk membangun ekonomi secara makro sehingga pendapatan nasional secara keseluruhan meningkat. Tujuan kebijakan fiskal. Mengutip laman Gramedia Blog, tujuan kebijakan fiskal adalah utamanya menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal adalah bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran negara agar mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan yang tepat, sasaran, dan berdasarkan hasil pengajian dan penelitian. Untuk tujuan lainnya yaitu yang pertama meningkatkan produk domestik bruto atau PDB negara dan PDB per kapita. Yang kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga, mencapai stabilan ekonomi secara nasional. Yang keempat, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang kelima, membantu mendorong laju investasi. Yang keenam, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang ketujuh, mewujudkan keadilan sosial. Yang kedelapan, membentuk pemerataan dalam pendistribusian pendapatan. Yang kesembilan, mengurangi pengangguran. Yang kesepuluh, menjaga stabilitas harga barang dan jasa supaya terhindar dari inflasi.
Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Dengan melihat pengertian kebijakan fiskal, adalah bisa mengetahui apa saja instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah, yaitu yang pertama pajak. Pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Pasalnya, pajak dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu pengeluaran belanja. Nilai belanja negara dapat dikurangi dan ditambah sesuai kebutuhan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, obligasi publik. Obligasi publik dalam instrumen kebijakan fiskal adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Contohnya surat berharga negara atau SBN retail. Contoh kebijakan fiskal yang pertama ada insentif pajak selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kelesuan ekonomi selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa penghapusan pajak tertentu bagi korporasi. Yang kedua adalah meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk memulihkan ekonomi saat pandemi, pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021 dengan menaikkan anggaran menjadi lebih dari 700 triliun, padahal perkiraan sebelumnya adalah 690 triliun. Anggaran tak terduga ini tentu mengambil porsi anggaran pemerintah yang tadinya dialokasikan untuk program lain. Namun, karena tiba-tiba ada pandemi dan terjadinya juga cukup lama, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ini agar bisa memulihkan ekonomi. Peningkatan anggaran ini membuat kebutuhan atas dana semakin tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga mengalami penyusutan pendapatan. Oleh karenanya, untuk membiayai defisit anggaran ini, pemerintah akan makin rajin menarik utang. Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Untuk materi selanjutnya adalah materi tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha dan memiliki kriteria khusus dalam pengelompokan jenis usahanya. Pengelompokan UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu yang pertama, usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua adalah usaha kecil, merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak 500 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak yaitu 2,5 miliar. Yang ketiga yaitu usaha menengah, merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak yaitu 50 miliar. Kebijakan pemerintah terhadap UMKM. Yang pertama yaitu pada tahun 2021 terdapat beberapa stimulus pada program PEN
dukungan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar 96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain subsidi bunga atau KUR dan non-KUR, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM. Yang kedua, tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar 83,19 triliun dengan jumlah debitur atau UMKM sebanyak 34,59 juta. Untuk Jawa Tengah, total UMKM yang telah memanfaatkan BPUM mencapai 1.665 penerima, yang diantaranya telah disalurkan di Kota Semarang sebanyak 73.913 penerima dan Kabupaten Semarang sebanyak 30.390 penerima. Ditambah lagi, pada tahun 2022, pemerintah juga kembali meningkatkan plafon KUR menjadi 373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sehingga suku bunga KUR berlanjut hingga akhir Juni 2022. Otonomi daerah. Tantangan yang dihadapi negara dewasa ini adalah bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan dan menghubungkan keduanya dengan cara yang dapat mendukung pembangunan secara efektif. Dengan penerapan otonomi daerah, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan cara menggali potensi-potensi daerah secara maksimal untuk kepentingan daerah. Akan tetapi, di pihak lain ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, yang salah satunya adalah masalah kesiapan daerah dalam ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan otonomi daerah dengan baik dan maksimal. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Visi otonomi daerah. Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dalam bidang politik, itu tercipta karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis. Maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuang ruang lagi lahirnya kapal pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Untuk bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendaya gunaan potensi ekonomi di daerahnya. Untuk bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial di antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Pada saat yang sama, ia juga wajib memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.
Kebijakan pemerintah terhadap otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antar pusat dan daerah, yaitu desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang terakhir yaitu tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.